Oke, bersama saya Santos dalam bedah buku tentang neurolinguistic programming, hipnosis, maupun berbagai teknologi pikiran, Bapak Ibu. Sebelum kita masuk buku apa yang hari ini kita munculkan, silahkan subscribe dulu Bapak Ibu, like dan share supaya banyak yang mendapatkan manfaatnya. Oke, hari ini kita akan membahas satu tokoh awalnya neurolinguistic programming, kemudian membuat namanya neurosemantik, Bapak Ibu. Neurosemantik. Siapakah dia? Dia adalah Michael Hall PhD, Bapak Ibu. Nah, kali ini L. Michael Hall, Bapak Ibu, menulis Movie Mind. Nah, Movie Mind directing your mental cinema. Jadi inilah bukunya Bapak Ibu. Jadi Movie Mind Directing the Theater of Your Mind, karya Michael Hall PhD Bapak Ibu. Nah, sebagai salah satu pencetus awal-awal studi grup yang munculnya NLP Bapak Ibu, tentu saja Michael Hall akrab banget dengan NLP. Nah, kemudian dengan perkembangannya dia mengembangkan satu kasanah baru. Dia mengatakan bahwa apa itu namanya neurosemantics erase from the foundation of NLP, yang tentu saja mendapat perluasan dengan the higher or meta levels Bapak Ibu, dan terkenal dengan meta level. Jadi sebetulnya terminologinya mereverse pada bagaimana kita meng-create meaning, create arti di pikiran kita, yaitu semantik, dan menjadi arti yang berpengaruh secara tubuh, secara neurologis seperti itu. Sehingga itulah yang neurosemantik menggambarkan bagaimana kita membuat makna, sebagaimana kita mengevaluasi suatu pengalaman, kejadian, kata-kata, dan berbagai hal. Kemudian bagaimana kita hidup dengan arti yang kita konstruksi sendiri, kurang lebih secara garis besar mengenai neurosemantik seperti itu. Jadi ada juga mengenai meta state model Bapak Ibu. Nah, Anda kalau tertarik dengan neurosemantik bisa mempelajari dari Michael Hall atau buku-bukunya. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu buku dari Michael Hall. Ini tadi Bapak Ibu, ini permukaannya, ini permukaan belakangnya, ini gambarnya. Nah, biasanya kalau di hypnotic bridge reading yang kita ajarkan untuk menguasai satu buku yang tepat, kita awali dengan deep trance identification untuk melakukan komunikasi pada penulisnya. Saya sudah lakukan tadi. Kemudian kita bahas Bapak Ibu buku ini. Nah, buku ini tidak terlalu tebal, hanya 197 Bapak Ibu, 197 halaman. Ya, 197 halaman, dan terdiri dari tidak dibagi bagian-bagian, cuma langsung Bapak Ibu menjadi 13 chapter, 13 bab Bapak Ibu. Nah, babnya apa saja Bapak Ibu? Babnya adalah bab 1, orientation to your mind as a movie. Jadi bagaimana pikiran kita ternyata bekerja seperti bioskop Bapak Ibu. Tahap-tahapannya seperti itu. Nah, itulah metafora yang digunakan di dalam buku ini. Di bagian 1, dia jelaskan bagaimana cara kerja Bapak Ibu, betapa pikiran kita kalau misalnya melihat satu film yang horor misalnya, wah, bulu kuduk bisa berdiri. Film yang lucu bisa terpingkal-pingkal Bapak Ibu. Sebaliknya Anda bisa sangat terangsang ketika melihat film-film hot Bapak Ibu. Film-film XXX. Ini kata
kata Michael Hall di bagian pertama ini. Bagian kedua Bapak Ibu, welcome to the cinema of the mind. New movie, new mind. Jadi kita datang dalam sinema kita, sinema pikiran kita, otomatis Anda mendapatkan film yang baru dan pikiran baru. Nah, itulah yang dibahas dalam bab 2, chapter 2. Chapter 3 Bapak Ibu bahas the neuropsychological theater. Jadi bagaimana secara psikologikal susunan pikiran kita Bapak Ibu, neuropsychological theater Bapak Ibu itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Anda akan membangun the building of the neurotheater-nya bagaimana. Mulai menginstal, mulai ada sound-nya, ada silent-nya, kemudian movie frame-nya, lalu bodinya, itu ada urut-urutannya. Bagaimana neurolinguistiknya memproses sistem informasi Bapak Ibu. Seperti itu. Itulah bagian 3, maaf. Bagian 4 adalah cinema mind at work. Bagaimana mengubah pikiran, kata-kata dalam teater pikiran Bapak Ibu. Itu bagian 4 Bapak Ibu. Bagian kelima Bapak Ibu adalah cinema perspektif Bapak Ibu. Ini adalah it's your point of view. Jadi bagaimana melihat titik pandang Bapak Ibu ada dalam bagian ini. Termasuk adalah cinematic play in your mental theater Bapak Ibu. Nah ini keren ini di bagian 5 ini. Kemudian bagian 6 membahas tentang state. Dia bilang movie state. Jadi this movie always make me feel X titik-titik Bapak Ibu. Inilah bagaimana membuat berkaitan erat dengan state, berkaitan erat dengan emosi, berkaitan erat dengan pikiran Bapak Ibu, seperti itu. Jadi apa yang kita rasakan, kita respon, itulah cara bagaimana kita memainkan teater pikiran kita. Itulah bab 6. Bab 7 Bapak Ibu tentang the level of cinematic production. Ini adalah hierarki untuk membuat movie. Jadi hierarki dalam membuat bioskop pikiran kita ini bagaimana. Jadi ternyata ada hierarkinya. Di sini ada level cinematic level, itu levelnya ada representational level. Nah, masih ingat di NLP juga ada representational system Bapak Ibu. Ini ada editorial level, kemudian director level, kemudian producer and executive level. Jadi model hierarki itu cinematic level terdiri dari 4 Bapak Ibu. Apa saja? Representational level, editorial level, director level, producer and the executive level Bapak Ibu. Itulah cara-cara melakukan melakukan production, cinematic production dalam pikiran kita. Nah, kemudian chapter 8, bab 8 tentang performing movie magic Bapak Ibu. Ini adalah transforming horror movie for joyful learning. Jadi Anda punya pengalaman-pengalaman yang buruk Bapak Ibu, Anda ubah menjadi pengalaman-pengalaman yang menggembirakan Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi itulah bab 8. Di situ ada urut-urutannya Bapak Ibu. Ada urut-urutannya semuanya itu. Kemudian bab 9, chapter 9 adalah editorial prerogatif. Jadi editor itu memang punya hak prerogatif. Demikian diri Anda yang punya movie, Anda bisa sebagai editor dalam cinema mind Anda, dalam pikiran Anda. Seperti itu Bapak. Itulah chapter 9 Bapak Ibu. Nah, di sini ada cara-caranya mengedit, macam-macam caranya secara pikiran Bapak, sehingga ada yang dalam keadaan horor misalnya menjadi joyful, jadi sangat gembira. Chapter 10 Bapak Ibu kita lanjutkan, a director's
frame of mind. Jadi ini tentang, ternyata kan di bioskop itu kan ada frame-framenya. Begitu juga di pikiran kita ada frame-framenya, Bapak Ibu. Nah, itu kita bisa ciptakan tiap frame itu, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya dia bilang gitu, moving to the director position is a higher frame of mind or meta state. Nah, istilahnya memang meta state karena kita dalam apa itu namanya, perkembangan NLP lagi, bukan NLP meskipun dasarnya NLP, Bapak Ibu. Dia menggunakan higher apa itu namanya, meta state seperti itu, atau higher frame of mind, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kemudian bab 11 adalah communicating cinema to cinema, Bapak Ibu. Jadi komunikasi antara bioskop satu ke yang lain, seperti itu. Kemudian bab 12-nya, nah ini bagaimana untuk mendapatkan skill baru, the art of producing and editing the new resourceful movie for our video library. Jadi filming new skill, Anda membangun skill baru dengan teknik ini, Bapak Ibu, teknik yang ada di bab 12 ini. Kemudian yang terakhir, nah ini karena dia merupakan founder neurosemantics, Bapak Ibu, dia khususkan di bab 13 adalah the neurosemantic of our cinema mind, Bapak. Di sini dia jelaskan bahwa NLP, Neuro Linguistic Programming, jantungnya sebetulnya adalah model komunikasi, Bapak Ibu. Nah, inilah sebetulnya yang muncul di area neurosemantik dari Michael Hall ini. Jadi dia juga menyebutkan the NLP metaphor of mental movie. Dia tunjukkan, Bapak Ibu, bagaimana posisi mental apa itu namanya metastate seperti ini, Bapak Ibu. Di NLP istilah metastate tidak ada, Bapak Ibu. Nah, ada baiknya ada belajar apa itu namanya neurosemantik ini. Nah, ini terakhir ditutup, Bapak Ibu, dengan prinsip-prinsip dari mental cinemagrafi. Ada 10 prinsip, Bapak Ibu. Anda tertarik dengan neurosemantik, Anda tertarik dengan Michael Hall, Anda bisa baca buku ini. Movie Mind, Directing Your Mental Cinemas. Oke, masih bersama saya Yusantos dalam Bedah Buku. Kita nantikan buku-buku yang lain masih bersama saya. Ingat-ingat, subscribe, like, dan share video ini supaya banyak orang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa. Yes!